Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng jawabannya nih. Apa baca pantun dulu gitu ya biar semangat? Iya. Katanya buat ini. Hah? Semangat Bapak Ibu, masih pagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Foto lama jadi kenangan, membuat rindu kian membara. Salam hangat para undangan, semoga bahagia mengikuti acara. Biar semangat Bu ya Pak. Baik, materi yang diamanatkan ke saya dari PMTT wilayah Jawa Barat itu merupakan sosialisasi tentang fikih perlindungan anak ya. Fikih perlindungan anak ini merupakan keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-15 di Makassar. Gitu. Kenapa ini perlu disosialisasikan? Karena banyak persoalan di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Ini ada beberapa data yang mungkin Bapak Ibu sudah dapat materinya ya lewat PPT ya. Yang jelas secara nasional ini persoalannya kenapa anak itu harus dilindungi. Tadi kata Pak Dokter, ini temen adik kelas saya ya dulu di S3 nih. Cuman dia katanya ini menjadi kafir katanya gitu. Karena tadinya dihukum Islam tapi selesainya di studi agama-agama ya. Gitu. Baik. Iya, dapat beasiswa di studi agama-agama. Jadi kenapa harus dilindungi anak ini? Gitu kan? Karena masih banyak persoalan yang menyangkut generasi ya, terutama anak itu di kita ini mendapatkan kekerasan, terutama ya kekerasan terhadap anak. Saya coba berangkat dari fenomena dulu. Di November, per 5 November ya 2024, kekerasan terhadap anak itu berjumlah 13.464 ya. Ini yang terdata saja gitu. Di Jawa Barat itu ada 86 titik. Oh enggak. 86 tindak pidana perdagangan orang menyangkut anak. 55 orang ada judi anak terbawa pada kasus judi online. 109 perkara ditangani dari data tadi itu melalui penyelesaian dengan dialog dan mediasi. Kalau di data ini khusus Jawa Barat, kenapa muncul di sini? Karena ini kasus perlindungan terhadap anak paling tinggi di Jawa Barat ya. Itu persoalannya. Kenapa perlu dilindungi? Ya karena terjadi hal-hal yang tadi tidak diinginkan itu. Nah, kemudian di sini contohnya banyak sekali ya. Jadi subklaster di Komisi Perlindungan Anak ini ada klaster tentang perlindungannya dari aspek apa? Misalnya korban kejahatan seksual, ini paling tinggi ya. Di Jawa Barat korban kejahatan seksual pada anak paling tinggi. Bapak Ibu pernah dengar di Cibiru ada ustadz, punya pesantren ya. Ini yang mengerikan tuh ustadz gitu.
Di Tasik mah nggak ada ya? Baru-baru ada. Oh ada, ada juga ternyata. Jadi punya pesantren. Kemarin saya menyampaikan di Kuningan, ketika di jalan itu saya ngobrol dengan ini Bu Dr. Zul. Ini lihat kita TV One hari ini. Ada Ustadz punya pesantren, bukan Ustadz Dudu ya. Ustadz Dudu mah orang soleh ini. Tidak ada ya. Jadi saya cerita begitu. Ini kok ada punya pesantren, dia melakukan kekerasan, tindak pidana seksual pada santrinya perempuan masih di bawah umur sekitar 10 orang itu, bayangkan. Nah, di Cibiru juga begitu ya, dan di tempat-tempat lain. Kedua, korban kekerasan fisik ya ini. Kemudian banyak sekali nih yang perempuan berhadapan dengan hukum. Nah ini skema ya, skema bahwa masih banyak persoalan yang memang anak itu perlu dilindungi gitu. Nah sekarang begini, apa sih yang disebut dengan? Nah ini ada gambar ditayangkan nggak ya kira-kira? Oh enggak ya? Enggak ya? Oh ada. Jadi di sini saya bikin ada fenomena, saya ambil dari dari internet nih, ya. Ini ada dukun cabuli, ya, gitu ya. Dukun mencabuli anak madrasah, nah itu banyak sekali. Kemudian ada anak menusuk temennya, nah ini gara-gara melihat film di film anak-anak itu yang main tusuk-tusukan tuh apa? Gitu. Ada game online juga yang gamenya tuh tembak-tembakan, tusuk-tusukan, begitulah dipraktekkan sama anak-anak SD itu, ditusuk ke temannya kan gitu, jadi meninggal. Nah itulah, coba bayangkan anak SD melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya, kan luar biasa. Ini dari mana? Dari film, dari main game ya, dan lain sebagainya. Nah itulah makanya saya katakan ini perlu dilindungi. Coba saya langsung loncat aja karena dikasih waktu 30 menit. Iya, jadi beginilah. Ini kan bicaranya tentang fikih ya. Fikih perlindungan anak. Apa sih yang dimaksud dengan fikih itu? Saya buat analisa di sini bahwa fikih itu produk pemikiran ulama dalam bidang hukum Islam. Jadi mungkin ada sebuah perubahan yang sangat besar, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dudu tentang metode perubahan hukum ya, bahwa hukum Islam itu kan selalu berubah gitu. Saya buat contoh, dulu usia perkawinan pada zaman atau dalam kitab-kitab fikih itu, kalau dalam mazhab Syafi'i 15 ya umurnya. Maka dipakai itu fikih mazhab Syafi'i dipakai di beberapa negara, termasuk Imam Malik dipakai di Mesir ya kan, Imam Hanafi dipakai di Turki, ya gitulah. Jadi kalau dulu itu transformasi fikih ke dalam perundang-undangan itu sesuai dengan fikih yang dianut dalam mazhabnya. Di Indonesia bermadhab apa ini? Indonesia tidak bermadhab ya. Nah itu ada perubahan terus. Yang dulu mungkin tidak diatur dalam sebuah perundang-undangan. Nah, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan itu minimal usianya 17-19 kan begitu ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 berubah menjadi 19-19. Ini ada perubahan terus. Karena apa? Mengingat hal yang perubahan itu disebut la yungkaru la yungkarul ahkam bitaghyir zaman wal amkan wal hal, begitulah. Kira-kira begitu, itu yang disebut dengan fikih. Dulu nikah tidak perlu dicatat, sekarang harus dicatat kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau saya kembali, itu contoh fikih lah. Dulu ini kalender global tunggal kalender Hijriah global tunggal itu dulu kan kita pakai Ru'yatul Hilal sebelum ini ya. Ada beberapa tahap. Nah, kalaupun ini lahir sebuah metode baru di kita ini karena perubahan hukum tadi yang disebut dengan fikih begitu.
Tentunya kreasi intelektual yang luar biasa ini merupakan pendekatan intelektual yang tadi saya katakan sesuai dengan waktu, kondisi sosial tertentu, dan itu melalui langkah-langkah metodologi. Metodologinya nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Dudu. Itu fikih ya. Nah, jadi menyangkut perlindungan anak ini banyak sekali perubahan hukum yang disesuaikan dengan konteks hari ini, terutama di Indonesia, begitu. Oke, ini terus sajalah. Nah, pertanyaannya siapa yang disebut dengan anak? Anak itu sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu berusia sebelum 18 tahun, gitu. Atau termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Nah, saya mulai nanti anak dalam kandungan, bagaimana fikih perlindungan anaknya, begitu ya. Nah, gitu. Nah, tadi saya bicara kepada Bapak Ibu tentang fenomena betapa anak-anak di Indonesia, terutama di Jawa Barat, yang angkanya cukup signifikan ya, cukup tinggi tentang kekerasan terhadap anak. Maka sebenarnya kewajiban siapa itu untuk melindungi anak itu? Ya, oke, saya sebut di sini. Pertama, dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak itu, pertama negara, kedua pemerintah daerah, pemerintah pusat tentunya, yang ketiga masyarakat. Nah, saya mensosialisasikan ini karena Muhammadiyah adalah bagian dari organisasi masyarakat yang punya kepentingan, gitu ya, punya kepentingan terhadap lingkungan masyarakatnya untuk melindungi anak dari kekerasan tadi. Kekerasan itu dibagi tiga, ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, ya, ada kekerasan psikis. Keempat, penelantaran. Nah, penelantaran itu apa? Maaf, ya, misalnya bapak nih, maaf ya, paling tidak disenangi saya kalau ngasih materi ini nih. Soalnya sok nyinggung wae bapak-bapak cenah. Maksud saya gini, ini hanya contoh saja ya. Bapak-bapak nikah lagi nih, ya kan? Nikah lagi. Ketika nikah lagi nggak ingat sama anak dan istri, ya kan? Iya nggak? Itu yang disebut dengan penelantaran, itu begitu. Jadi nafkahnya tidak dinafkahi, begitu kan? Bapak di sini di Muhammadiyah mungkin tidak ada yang begitu, ya kan? Tapi di luar sana itu sangat tinggi angkanya tentang penelantaran anak. Baik itu karena perkawinan poligami, nah ini, atau karena pasca perceraian. Itu. Kalau sudah punya keluarga baru kan lupa sama keluarga lama, ya enggak? Nah itu yang saya maksud dengan contoh dari kenapa harus dilindungi anak itu. Oke, dalam konsep majelis tarjih dan tajdid, secara filosofis ada loh perintah yang itu ya, Allah perintahkan terhadap manusia, ya, itu orang tua, masyarakat, tadi saya katakan negara, masyarakat, pemerintah, termasuk organisasi Muhammadiyah, yang nanti hasil dari sini bisa disosialisasikan kepada masyarakat, begitu loh. Yang pertama adalah surat An-Nisa nih ayat 9. Surat An-Nisa ayat 8. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kata Allah itu, dan takutlah, gitu ya, atau hendaklah kamu merasa takut ya, orang-orang yang seandainya dia meninggal dunia meninggalkan keturunan yang lemah, itu ya. Nah, itu keturunan yang lemah itu apa? Ya lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah fisik, lemah psikis, gitu loh. Harus takut. Nah, gitu kata Allah ya, gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang kedua, kata Allah, orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Dari api neraka. Pertanyaan saya, kira-kira neraka itu di akhirat apa di sini ya? Bu, Pak, ada di dunia neraka, Pak? Ada ya? Jadi ceritanya begini, neraka itu kan dalam definisi bahasa Arabnya atau dalam konteks bahasa, nar itu kan api. Kemudian orang kalau menembakkan dengan senjata api dan keluar api, itu namanya neraka juga. Kemudian apa lagi yang disebut neraka? Neraka itu kesengsaraan. Ya, kesengsaraan yang tiada akhir itu neraka. Ya, nah saya ilustrasikan begini. Kalau ada seorang suami istri bertengkar di depan anak, maka itu kata anak apa ini hidup kayak neraka ya, gitu kan? Dampaknya ke anak. Saya buat ilustrasi, ada artis cerai ya kan? Nah, saya sebut saja lah. Ketika Maya Estianty itu bercerai dengan Ahmad Dhani ya, dia pergi dari rumah tuh kan anak-anaknya masih kecil kan, terus Maya tuh bilang gini, anak-anaknya pura-pura tidur, ibu pergi dari rumah ya nak, anak-anaknya tidur aja nggak jawab. Begitu Maya Estianty keluar dari rumah baru pada nangis tuh anak-anak. Ini korban kekerasan anak dari perceraian orang tuanya, gitu kan? Neraka bukan kira-kira buat anak? Apakah dia nangis bahagia apa nangis sengsara? Sengsara. Bapak-bapak poligami diem-diem ya, ketahuannya sudah punya anak, membuat neraka dalam rumah tangganya. Kalau perlu izin dulu Pak ya, kalau mau poligami gitu. Punten. Jadi gini loh, hari ini ya dalam SEMA nomor 3 tahun 2018 itu hakim harus menolak, NO itu bahasa Belanda lah, menolak isbat poligami ya gitu. Jadi kalau ada poligami nikahnya tidak dicatat kemudian melakukan isbat ke pengadilan agama, hakimnya wajib nolak gitu. Nah tapi pernyataan ada nih, saya punya mahasiswa S3 hakim juga di PA Cianjur, dia bilang, Bu, saya baru bulan apa ya itu mengizinkan poligami. Loh kata saya, apa tidak melanggar SEMA nomor 3 tahun 2018? Ya habis katanya itu istrinya yang bawa ke pengadilan untuk minta izin, dan waktu dilamarkan itu istri yang tuanya. Dan itu tidak sembunyi-sembunyi Bapak ya, jadi nanya ke istrinya mau nikah lagi, malah dicarikan sama istrinya itu. Rame kira. Nah ini kan kekecualian ya kan, kecuali itu gitu. Tapi kalau ibu bapak-bapak nikah lagi tidak dicatat, ya kan kalau dicatat kena PP nomor 10 untuk PNS ya. Kalau warga Muhammadiyah kena peraturan inilah, kalau kena peraturan tarji kayaknya. Nah kalau nikah lagi tanpa sepengetahuan istri dan anaknya, apa itu tidak menimbulkan tadi tindak pidana penelantaran, kekerasan psikis, bahkan kekerasan fisik? Saya punya cerita juga Bapak Ibu. Ada yang konsultasi ke saya begini, saya itu kalau dengar nama Subang katanya, enek di sini nih katanya gitu. Apalagi melihat orang Subang itu enek tahu nggak Bu Ibu Bapak? Kesel gitu loh. Saya tanya kenapa? Itu suami saya nikah nggak bilang-bilang sama orang Subang. Begitu. Jadi secara psikologis menanamkan kekerasan tadi, kekerasan psikologis, karena itu akan berpengaruh terus di bawah ambang sadarnya, dibohongi oleh suaminya, begitulah. Nah itu yang disebut dengan neraka ya, neraka dunia lah begitu.
Oke, saya takut 1 jam ini. 2 jam aja Bu. Landasan hukum perlindungan fikih perlindungan anak itu ya tentunya ini di pasal 28 ya. Undang-Undang 28B ayat 2 Undang-Undang 1945 hak hidup dan tumbuh kembang non diskriminasi. Nah ini. Nah, saya mau menggambarkan aja ya secara umum. Kemudian tadi di samping Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian di sini ada perlindungan anak secara internasional ya yang didasarkan pada United Nations Convention of Right of the Child ya di tahun 1989. Ini menjadi rujukan di Majelis Tarjih ini ya. Tapi yang jelas saya mau menggambarkan saja nomor 1 nih, hak hidup dan tumbuh kembang di Undang-Undang nomor pasal 28 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Saya buat ilustrasi begini. Kenapa usia perkawinan sekarang naik di 19 gitu kan? Itu karena menghilangkan mengusung hak hidup dan diskriminasi termasuk tumbuh kembang anak. Jadi asalnya lahir pasal Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu adalah fenomena yang berkembang di masyarakat, perkawinannya di bawah usia 18 tahun begitu. Itu yang ada putusan Mahkamah Konstitusinya yang dijadikan landasan yuridis dari lahirnya undang-undang itu. Kenapa demikian? Di beberapa wilayah anak-anak perempuan itu usia 13 tahun sudah dinikahkan. Jangan lupa loh, saya mau cerita di Tasik ini di Jawa Barat paling tinggi perkawinan anak. Mohon maaf, ini bagian dari kerja keras bapak-bapak di Muhammadiyah untuk melakukan dakwah. Ya, Tasik, saya punya data itu Pak. Oh ternyata Tasik tinggi juga gitu, kaget saya. Itu. Nah itu ya, usia 13 tahun, usia 16 tahun sudah mengalami 3 kali keguguran dan nggak main-main, nikahnya tuh sama duda. Itu dudanya udah duda lah, nah nikah sama anak-anak kecil gitu kan, dia nggak ngerasa kalau sedang hamil lari-lari gitu kan, namanya anak-anak. Nah, ini yang disebut dengan hak hidup dan tumbuh kembang. Karena apa? Anak-anak seusia main, seusia sekolah, begitu kan? Nah itulah. Kemudian non diskriminasi, ya undang-undang ini menghilangkan atau perlindungan hukum terhadap anak ini menghilangkan diskriminasi. Kenapa? Karena kebanyakan masyarakat di Jawa Barat ini menganggap bahwa anak perempuan itu menjadi beban ekonomi keluarga. Ini persoalannya. Jadi jangan sampai nanti Universitas Muhammadiyah Tasik gitu ya tidak menerima orang yang secara ekonomi pengen kuliah terus nggak mampu gitu, apalagi anak perempuan, begitu kan? Nah ini karena itu diskriminasi begitu. Anak perempuan mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Sekolah tinggi-tinggi pasti ke dapur, pasti ke sumur, ya kan? Pasti ke kasur. Begitu itu mindset masyarakat pada hari ini ketika nikah anak itu masih di bawah umur, begitu. Itu saya punya data 3 contohnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada 3 orang yang rata-rata seperti itu, mengalami kekerasan, keguguran dan lain sebagainya. Oke, kemudian kenapa kita ini di Muhammadiyah punya ini ya kerangka pemikirannya ya. Kerangka pemikirannya ada nilai dasarnya. Pertama tauhid, kedua keadilan, ketiga maslahat. Nah, nanti dari tauhid ini turun bahwa manusia itu mulia, bahwa anak-anak itu merupakan ciptaan Allah yang sama mulianya dengan manusia-manusia dewasa. Begitu. Nah, dari sini karena kemuliaan manusia maka harus dilindungi apanya? Hak hidup tumbuh kembang. Oleh karena itu sejak dalam kandungan tidak boleh ada aborsi yang memang aborsi ya. Aborsi ini mengerikan loh Pak ya.
Kemarin saya waktu di Cirebon ada seorang bidan, dia ikut materi gini, Bu, saya tuh sering didatangi anak-anak SMP minta digugurkan kandungannya, gitu ya. Satu itu. Di saya tuh ada Bu, sekarang udah disegel ya Bu ya. Di Cibiru tuh, Cibiru lagi. Kalau saya cerita Tasik nanti tersinggung ya. Cibiru aja lah. Jadi di Cibiru itu seorang bidan itu memang di situ tidak hanya praktek membantu persalinan, tapi membantu aborsi secara ilegal itu. Nah ini padahal tidak sesuai dengan prinsip tauhid bahwa manusia itu mulia begitu. Yang kedua, ini kematian bayi ya, kematian bayi sangat tinggi juga. Bagi apa nih? Bagi anak-anak yang lahir tadi yang nikah masih di bawah umur, itu berisiko pada bayi dan orang tuanya begitu. Kemudian stunting itu apa Bu? Stunting itu kurang gizi ya. Ya makanya sejak lagi hamil ibu-ibu dikasih asam sulfat ya kan biar sehat. Maaf. Iya kan asam sulfat bukan? Gitulah biar sehat. Nah ini sejak masih dalam kandungan ya tumbuh kembang. Nah kemudian kita masuk ke keadilan. Keadilan itu ada hubungan kesetaraan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Mun di Tasik mah kieu ya, kade ya bisi masih aya. Anak laki-laki kan fisiknya harus kuat gitu ya. Jadi kalau mamahnya bikin telur ceplok, anak laki-laki 2 telur ceplokna, anak perempuan mah hiji. Masih ada begitu? Nah, ini yang saya maksud diskriminasi, apalagi pendidikan dan lain sebagainya ya. Nah, dari keadilan itu maka lahir hak sipil di sini. Apa hak sipil itu? Identitas anak. Identitas anak ini dari apa aja? Pertama, dari mulai hubungan suami istri, Rasulullah mengajarkan baca doa dulu, begitu kan? Ayo, lupa ya. Baca doa dulu supaya apa? Lahir punya anak yang berkualitas, begitu loh. Gitu. Kemudian apalagi di identitas anak tuh dikasih nama yang baik. Oh namanya bahasa Arab siapa? Syaiton. Nah, gitu kan. Syaiton tuh bahasa Arab ya. Atau zolim gitu ya. Namanya bahasa Arab. Kasih identitas nama anak yang baik. Kemudian apa lagi nih? Nah ini identitas anak ya. Nah identitas anak itu ada hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Nah maksudnya gitu. Kenapa? Karena anak yang punya identitas itu lahir dari perkawinan yang benar. Apa perkawinan yang benar itu? Perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam ya. Syariat Islam tentunya rukun dan syaratnya terpenuhi. Kalau saya tanya Bapak Ibu, rukun nikah apa coba? Ada yang tahu rukun nikah? Lupa ya? Lupa. Kawin deui Pak, mun lupa mahnya. Rukun nikah itu satu ada calon mempelai. Mempelai itu harus laki-laki dan perempuan. Nah ini makanya kalau perempuan semua atau laki-laki semua memenuhi syariat enggak? Enggak, kade di Tasik di si ayat tah. Nah ini ya, jadi sekarang itu kan lagi ngetren. Thailand itu sudah mengesahkan ya perkawinan sesama jenis. Cek orang Tasik teh geuleuh gitu. Gitu. Nah itu identitasnya, jadi lahir dari perkawinan yang sah dan dicatat. Jika perkawinannya tidak dicatat, maka identitas anak terkait hak sipil itu tidak terpenuhi. Ada 3 juta anak di Indonesia yang tidak punya akta kelahiran. Kenapa? Karena kawinnya tidak dicatat. Sehingga anak itu hanya ada hubungan hukum dengan ibunya saja. Begitu. Yang ketiga, maslahat. Nah, kemaslahatan ini adalah bagian dari rahmatan lil alamin ya.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kemudian nanti ayat ini turun dalam manhaj tarjih disebut maslahah mursalah begitu. Jadi kenapa nikah harus dicatat? Kemaslahatan, gitu kan? Nah, gitu. Nah, dari sini turun nanti ada kasih sayang, pemenuhan kebutuhan hidup ya. Dari kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan hidup itu nanti ada hak perlindungan terhadap anak. Apa perlindungan terhadap apa? Perkawinan anak tadi saya katakan ya. Kemudian pengangkatan anak, adopsi, trafficking, kekerasan seksual. Kira-kira apa ini maksud dengan kekerasan seksual ya? Gitu. Nah itu ya landasan atau kerangka pikir tentang fikih perlindungan anak. Di situ udah ada terurai ya maslahat itu seperti apa, kemudian tauhid prinsip perlindungan anak dalam kemuliaan juga al-karomah al-insaniyah tadi ya sudah ada semua di situ, nanti bisa dibaca lah ya. Oke. Ini belum sudah dikasih tanda ini, bingung saya ini. Surat cinta. Ibu bapak sosialisasi saya ini ada 96 halaman ya Pak ya, dalam waktu 30 menit, harusnya 6 SKS Bapak Ibu. Iku mah ya dikejar-kejar. Oke, dan yang penting di dalam PPT sudah ada, nanti kita kembangkan dalam tanya jawab ya. Nah, saya hanya ingin sedikit lagi ya, boleh Pak? Ya, boleh. Nah, ini bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak nih apa? Satu, perkawinan anak di bawah umur tadi ya. Kemudian perkawinan paksa, masih ada gitu di Tasik perkawinan paksa. Tadi karena anak perempuan dianggap beban ekonomi keluarga. Udahlah nak, nggak usah sekolah, nggak usah kuliah ke Muhammadiyah lah, kawin we jeung juragan beas, gitu ya. Di Tasik kan banyak beas, juragan beas. Kemudian hitan. Nah, hitan pada perempuan, pemotongan genital perempuan ini dianggap kekerasan, Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, iya gitu, bukannya ada hadisnya, begitu kan? Nah, saya sedikit uraikan. Jadi hitan pada perempuan itu sebenarnya tidak ada hadis yang kredibel, gitu loh. Hadisnya tidak ada yang kredibel. Kalau laki-laki ya kan begitu ya. Kenapa? Secara kesehatan kan begini. Laki-laki dihitan itu karena menghilangkan kulit ya, bukan dagingnya ya, kulit yang dibuang. Karena dalam laki-laki itu ada kulit, itu yang dibersihkan. Kalau perempuan yang dipotong apa? Semua digital itu berisi isi dari saraf-saraf adanya di situ semua. Makanya hari ini dalam di WHO itu dilarang menghitan anak perempuan. Bahkan ada hadisnya mengatakan begini, sunnah bagi anak laki-laki, makruh bagi anak perempuan. Itu yang kredibel ya. Dan karena banyak bahayanya menghitan anak perempuan itu bisa pendarahan, gitu ya. Kalau tidak, jadi sekarang berhenti ibu-ibu bidan yang ada di sini. Kalau ada yang menghitan anak perempuan, ya tolonglah diberhentikan gitu ya. Ini sesuai dengan fatwa loh ya. Dalam fatwa Majelis Tarjih tidak diperkenankan menghitan anak perempuan. Itu kemudian pelecehan seksual terhadap anak. Nah ini yang tadi saya cerita ya. Di Tasik mah nggak ada, paling ya 1-2 lah gitu. Kemudian hilangnya pengayoman keluarga dan isu anak jalanan. Nah ini kita ini kan begini ya, kita ini dakwahnya jarang dakwah ke kaum marginal ya, anak jalanan. Suka nggak dakwah ke anak-anak jalanan yang ngepang, yang kayak gitu tuh diajak bener gitu kan? Dakwahnya di kalangan orang Muhammadiyah aja, orang Aisyah Muhammadiyah yang sudah balalager lah gitu. Nah ini kewajiban kita nih ya, tentang isu anak jalanan. Jadi ada teman saya tuh dakwahnya ke anak-anak marginal tadi, kaum gay, kemudian ya anak-anak pang itu yang suka mabok itu ngelem, softtek digodok biar mabok gitu ya. Nggak punya duit, softtek aja digodok Pak. Itu fakta loh. Kita kan jarang menyentuh ke sana.
Nah, itu sebenarnya harus itu ya. Kemudian kekerasan terhadap anak dalam lingkungan rumah tangga. Tadi saya katakan dalam lingkungan rumah tangga ini ya bisa kekerasan itu nanti dikembangkan dalam pertanyaan saya kira ya. Apa dalam bentuk kekerasan seperti itu? Nah, biasanya saya punya data juga tingginya kekerasan anak itu adanya di dalam rumah tangga begitu. Kemudian di lingkungan sekolah ya, kadang ini kita punya lembaga atau amal usaha ya, barangkali ada anak-anak yang bullying ya, bullying. Ada gurunya, guru atau Universitas Muhammadiyah nih, dosennya Noel mahasiswi gitu. Mau bimbingan sama saya tapi di hotel ya. Nah, itu bullying gitu. Ada mahasiswi di suite ya, aki-aki nyuit mahasiswi. Bullying gitu ya. Eksploitasi anak dalam konflik bersenjata dan kekerasan lainnya. Perdagangan anak, oke, trafficking ini. Kekerasan media, televisi dan internet. Nah, tadi saya katakan ada 86 anak di Jawa Barat korban kekerasan media, judi online. Nah, bayangkan anak-anak SD judi online coba. Nah, ini ya. Ini pengaruhnya sangat besar. Oke, Bapak Ibu, karena saya sudah dikasih surat cinta untuk Pak Ustadz Dudu dan Bu Zul mungkin akan menjelaskan tentang materi yang lain. Jadi sebenarnya materi saya ini merupakan turunannya atau produk dari pemikiran tarjih yang akan disampaikan oleh Ustadz Dudu gitu. Contohnya seperti itu. Terima kasih, itu aja mungkin kita kembangkan dalam tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf Ini memberikan nota. Baik ya, untuk materi